Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan aroma keramat. Di negeri Baghdad yang megah, tempat istana berdiri kokoh dengan menara-menara menjulang ke langit, ada sebuah masalah yang tak seorang pun berani bicarakan secara terang-terangan. Masalah itu bukan soal peperangan, bukan juga soal pajak, apalagi soal makanan di dapur kerajaan. Masalahnya lebih bau. Ya, semua orang di istana tahu, bahkan rakyat pun diam-diam membicarakannya, bahwa Baginda Raja memiliki satu kebiasaan aneh. Beliau tidak suka mandi. Sebenarnya sejak kecil, Raja memang tidak terlalu suka berlama-lama dengan air. Katanya air membuat tubuhnya menggigil, sabun membuat kulitnya kering, dan parfum saja sudah cukup membuatnya wangi. Akibatnya, semakin dewasa, kebiasaan itu makin menjadi-jadi. Mandi dianggap sebagai pekerjaan paling membosankan sedunia, lebih membosankan daripada mendengarkan laporan Menteri Keuangan yang selalu panjang dan penuh angka. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tubuh sang raja mulai menimbulkan aroma khas. Para dayang istana yang biasanya sibuk merapikan jubah dan rambut beliau kini harus menahan napas setiap kali mendekat. Bahkan kuda kerajaan pun kerap meringkik keras saat sang raja menaikinya, seolah-olah ingin berkata, "Tolong, aku tidak tahan." Namun, siapa yang berani menegur raja? Sekali salah bicara, kepala bisa melayang. Para menteri hanya berani saling berbisik di balik pintu, sementara rakyat hanya bisa menutup hidung saat sang raja lewat dalam arak-arakan. Sampai pada suatu hari, raja yang semakin kesal karena mendengar bisik-bisik rakyat, memanggil penasihat istana. Siapa yang bisa membuat rakyat berhenti membicarakan hal yang tidak penting ini? Geramnya. Aku ini raja, urusan mandi atau tidak mandi adalah urusanku pribadi. Tetapi aku bosan mendengar gosip. Para menteri saling pandang, bingung. Tidak ada yang berani memberi solusi. Lalu, seperti biasa, satu nama pun keluar dari mulut mereka semua hampir bersamaan. Abu Nawas. Abu Nawas, si cerdik yang selalu bisa memutar otak untuk menghadapi masalah paling rumit sekalipun, dipanggil ke istana. Ia melangkah santai ke hadapan raja. "Abu Nawas," seru raja dengan nada tegas. "Kau tahu gosip apa yang beredar di luar sana?" Abu Nawas menunduk sopan. "Gosip tentang Baginda yang begitu dermawan, agung, dan tampan rupawan," jawabnya sambil menyunggingkan senyum nakal. Raja mengerling curiga. "Bukan itu. Aku dengar ada yang bilang aku bau." Abu Nawas menutup mulutnya, pura-pura terkejut. "Ah, tidak mungkin, Baginda. Mana mungkin orang seagung Baginda punya bau selain keharuman bunga-bunga surga?" Raja mendesah lega, tapi segera menatap tajam. "Tapi aku ingin kau buktikan. Aku ingin kau buat seluruh rakyat percaya bahwa aku sama sekali tidak bau. Kalau kau berhasil, aku beri hadiah emas 1 peti. Tapi kalau kau gagal, siap-siaplah kehilangan kepalamu." Abu Nawas tersenyum. Dalam hati ia bergumam, "Wah, kali ini benar-benar ujian sulit. Membuat orang percaya raja wangi padahal kenyataannya sebaliknya? Aku harus putar otak." Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan keliling kota. Ia mengumpulkan rakyat di alun-alun. Dengan suara lantang, ia berkata, "Wahai rakyat Baghdad, besok pagi, raja kita yang mulia akan menguji hidung kalian. Barang siapa bisa mendekati beliau tanpa menutup hidung, akan mendapat hadiah istimewa dari kerajaan." Rakyat bersorak gembira, meski sebagian berbisik-bisik ketakutan. "Waduh, berarti besok kita harus mencium aroma raja?"
Hari yang ditentukan pun tiba. Raja berdiri megah di singgasananya, sementara rakyat bergantian mendekat. Satu persatu, mereka mencoba menahan napas. Ada yang sampai wajahnya merah padam, ada pula yang pura-pura pingsan. Raja marah besar. Apa maksudnya ini, Abu Nawas? Bukannya membuatku harum di mata rakyat, malah membuatku bahan tertawaan. Abu Nawas buru-buru jongkok. Ampun, Baginda. Ini baru tahap pertama. Saya hanya ingin menunjukkan betapa rakyat sangat kagum kepada Baginda, sampai rela menahan napas demi berada di dekat Baginda. Raja mengangguk, meski dalam hati mulai curiga. Malamnya, Abu Nawas berpikir keras. Akhirnya ia punya ide gila. Kalau raja tidak mau mandi, biarlah dunia percaya bahwa bau beliau bukan bau biasa, melainkan bau keramat. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumumkan kepada rakyat. Wahai penduduk Baghdad, kalian semua salah menilai. Aroma Baginda Raja bukanlah bau biasa. Itu adalah bau yang hanya dimiliki orang-orang pilihan. Bau itu menandakan bahwa beliau dijaga oleh malaikat, sehingga tidak perlu mandi seperti manusia biasa. Rakyat yang mendengar terbelalak. Ada yang tertawa, ada yang percaya, ada pula yang bingung. Tetapi karena yang bicara adalah Abu Nawas, banyak yang mulai terpengaruh. Benar juga, ya. Kalau orang biasa tidak mandi, pasti sakit atau kotor. Tapi Baginda tetap sehat dan kuat meski jarang mandi. Mungkin memang keramat, kata seorang warga. Kabar itu cepat menyebar. Hingga suatu hari, datanglah pedagang asing ke Baghdad. Mereka ikut mencium aroma raja dan hampir jatuh pingsan. Tapi karena mendengar cerita tentang bau keramat, mereka malah menganggap itu sebagai berkah. Bahkan ada yang membawa botol kecil untuk mencoba menangkap bau itu dan menjualnya sebagai obat mujarab di negeri asalnya. Mendengar rakyat dan pedagang asing memuji, raja jadi bangga. Lihat, Abu Nawas, kau benar-benar jenius. Ternyata bauku bukan aib, melainkan keistimewaan. Namun semakin hari, bau keramat itu makin kuat, hingga suatu ketika istana dipenuhi lalat. Para dayang kewalahan mengibaskan kipas. Para tamu kerajaan mulai mencari alasan untuk pulang cepat. Bahkan anjing penjaga istana menolak duduk di dekat raja. Abu Nawas pun menyadari. Kalau dibiarkan terus, negeri bisa kacau. Ia harus mencari cara agar raja mau mandi, tanpa merasa dipaksa. Suatu malam, Abu Nawas datang menghadap raja dengan wajah serius. Baginda, saya mendapat mimpi dari langit. Malaikat berkata, aroma keramat sang raja akan hilang jika beliau mandi dengan air biasa. Tetapi jika beliau mandi dengan air bunga 7 rupa, maka aromanya justru akan makin harum dan keramatnya berlipat ganda. Raja terperangah. Jadi aku boleh mandi, asal dengan air bunga 7 rupa? Betul sekali, Baginda. Bahkan, jika Baginda mandi rutin seminggu sekali dengan cara itu, keharuman Baginda akan menyebar ke seluruh negeri. Mata raja berbinar. Kalau begitu, siapkan segera upacara mandi keramat itu. Esoknya, rakyat berkumpul menyaksikan raja mandi di sebuah kolam besar penuh bunga warna-warni. Begitu beliau masuk, seluruh rakyat bersorak. Aroma wangi bunga menyebar ke seluruh istana. Raja tersenyum puas, sementara Abu Nawas tertawa lega. Sejak hari itu, raja rutin mandi dengan air bunga 7 rupa. Ia percaya dirinya semakin keramat, sementara rakyat diam-diam bersyukur karena akhirnya bau tak sedap itu sirna. Dan Abu Nawas, ia mendapat hadiah emas 1 peti. Tapi bagi Abu Nawas,
Hadiah sebenarnya adalah, negeri Baghdad kembali wangi dan damai. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Sumur Harapan. Di sebuah desa yang letaknya tidak jauh dari ibu kota Baghdad, tersembunyi sebuah sumur tua yang konon katanya bisa mengabulkan permintaan siapapun yang melemparkan sesuatu ke dalamnya. Sumur itu dikenal dengan nama Sumur Harapan. Namun, anehnya, sumur ini tiba-tiba saja menjadi terkenal setelah seorang pedagang mengaku mendapatkan untung berlipat-lipat setelah melemparkan sebutir kurma ke dalamnya sambil berdoa. Konon, keesokan harinya ia menjual dagangannya habis dalam waktu setengah jam dan mendapatkan uang emas lebih banyak dari biasanya. Cerita ini menyebar seperti api disiram minyak panas. Berbondong-bondonglah orang-orang datang ke sumur itu, membawa apa saja yang mereka punya, kain, makanan, sampai kambing kurus, dilemparkan sambil berdoa dengan mata merem dan harapan setinggi langit. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja penasaran dan memanggil penasihat-penasihatnya. Apakah benar ada sumur yang bisa mengabulkan permintaan? Tanya sang raja sambil mengernyitkan dahi. Para penasihat mengangguk-angguk seperti ayam disuap jagung. Saya bahkan mendengar ada petani yang meminta ayamnya bertelur 2 kali sehari. Dan kini ayam itu betul-betul bertelur 2 kali, seru salah satu penasihat. Sang raja mulai tertarik. Namun, ia juga curiga. Maka ia memanggil satu orang yang paling ia percaya sekaligus paling lihai mengendus keanehan. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Abu Nawas, aku punya tugas khusus untukmu, kata sang raja sambil memainkan janggutnya. Apa itu, tuanku? Tanya Abu Nawas dengan suara tenang, meski dalam hati sudah merasa bahwa ini pasti misi aneh lagi. Aku ingin kau menyelidiki sumur harapan itu. Jangan-jangan hanya akal-akalan seseorang untuk mencari keuntungan. Abu Nawas tersenyum licik. Dengan senang hati, tuanku. Aku suka sumur, terutama yang tidak terlalu dalam dan penuh harapan palsu. Esok harinya, Abu Nawas menyamar menjadi pengembara dari negeri seberang. Ia mengenakan jubah kusam dan sorban yang dililit seadanya, lalu berjalan menuju desa tempat sumur harapan berada. Ia membawa 1 kantong batu dan sepotong roti basi. Begitu tiba di sana, ia melihat antrean panjang seperti antre zakat menjelang lebaran. Orang-orang berbisik-bisik penuh harap sambil memeluk barang-barang yang akan dilempar ke dalam sumur. Semoga aku kaya raya. Semoga mertua pindah rumah. Semoga suamiku jadi pendiam. Permintaan demi permintaan dilempar bersama benda-benda ke dalam sumur. Abu Nawas memperhatikan dengan saksama. Lalu ia melihat seorang pria berbadan besar membawa seekor ayam. Ia mengucap harapan dan melemparkan ayam hidup-hidup ke dalam sumur. Aduh, teriak si ayam, sebelum hilang dalam kegelapan sumur. Abu Nawas hampir tersedak roti basi melihat itu. Ini sumur permintaan, bukan sumur pengorbanan, gumamnya geli. Malamnya, Abu Nawas mengendap-endap mendekati sumur itu. Ia membawa tali, lentera, dan sepotong keju tua. Ia menuruni sumur perlahan. Dan, betapa kagetnya ia saat mendapati dasar sumur itu ternyata bukan dasar biasa. Di dalamnya ada sebuah ruangan kecil yang menyambung ke lorong rahasia. Dengan hati-hati, ia menelusuri lorong itu, hingga menemukan sebuah pintu kayu tua yang mengarah ke sebuah rumah. Di dalam rumah itu, ia melihat 2 pria sedang duduk sambil menghitung koin emas. Di sebelah mereka terdapat tumpukan barang-barang dari sumur, ayam, kurma, bahkan sandal butut. Lihat nih, hari ini kita dapat 2 ayam, 5 keping perak, dan 1 perhiasan emas.
Hebat betul sumur ini. Abu Nawas menahan tawa. Jadi inilah biang keladinya. Mereka membuat lorong rahasia dari sumur ke rumah ini dan mengambil semua benda yang dilempar orang. Lalu, dengan pura-pura jadi pelanggan palsu, mereka menyebarkan testimoni bohong agar makin banyak yang tertipu. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dan menghadap raja. "Tuanku, izinkan aku membuat lelucon kecil untuk membongkar penipuan ini," katanya sambil mengedipkan mata. Sang raja mengizinkan. Hari berikutnya, Abu Nawas datang ke sumur, membawa sesuatu yang ditutupi kain. Ia berteriak lantang di depan kerumunan. "Dengarlah semua. Aku telah membuat permintaan kepada sumur ini 2 minggu lalu, dan terkabul. Maka hari ini aku ingin memberinya hadiah khusus sebagai ucapan terima kasih." Orang-orang bersorak. "Apa yang kau bawa?" Abu Nawas membuka kain itu dan tampaklah seekor ular piton besar yang sedang lapar. "Aku persembahkan ular ini untukmu, wahai sumur harapan." Tanpa basa-basi, ia melempar ular itu ke dalam sumur. Orang-orang terkejut. Para penipu di bawah sumur lebih terkejut lagi. Mereka lari terbirit-birit. Salah satunya terpaksa keluar dari lorong dengan jubah koyak karena digigit ular. Penduduk desa geger. Setelah dijelaskan oleh Abu Nawas, barulah mereka sadar bahwa selama ini mereka telah ditipu. Raja Harun al-Rasyid tertawa terpingkal-pingkal saat mendengar cara Abu Nawas menyelesaikan kasus itu. "Ular piton. Sungguh ide gila. Kadang untuk membongkar kebohongan," kata Abu Nawas sambil mengangkat alis, "kita perlu teman yang bisa mematuk." Raja memberikan hadiah besar untuk Abu Nawas. Sementara itu, sumur harapan resmi ditutup. Kini sumur itu diganti fungsinya jadi tempat pembuangan sandal rusak. Setidaknya lebih bermanfaat daripada jadi tempat penipuan. Dan setiap kali ada orang iseng yang ingin berdoa di sumur itu, Abu Nawas akan berkata, "Kalau mau harapanmu terkabul, jangan buang barang ke sumur. Buang malasmu ke sawah dan doamu ke langit." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan dukun penipu. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar tengah ramai. Para pedagang berseru-seru menawarkan dagangan, anak-anak berlarian, dan para ibu menawar harga seperti sedang berperang dengan jurus-jurus kata. Namun, satu sudut pasar tiba-tiba dikerumuni orang. Di atas panggung kayu kecil, seorang pria berjubah ungu dengan jenggot yang disisir rapi berdiri tegak sambil mengangkat tongkat berhiaskan manik-manik. Pria itu mengaku sebagai dukun hebat dari timur, seorang tabib sekaligus peramal yang katanya bisa menyembuhkan segala penyakit, dari sakit perut hingga hati yang patah karena cinta. Namanya adalah Syekh Bangbang bin Boong. Nama yang terdengar seolah-olah memiliki silsilah panjang padahal baru ia karang semalam. Siapa yang sakit? Siapa yang ingin kaya? Siapa yang ingin melihat masa depan? Datanglah padaku, teriak dukun itu lantang. Dengan jampi-jampi dari kitab 1001 Hayalan, aku bisa mengubah hidupmu. Orang-orang pun mulai percaya. Seorang ibu tua yang mengeluh sakit lutut diberi air putih yang katanya telah dirapal dengan mantra, lalu langsung disuruh joget. Dan karena takut dianggap tak sopan, si ibu pun joget sambil menahan nyeri. Penonton bersorak. Dukun itu semakin terkenal. Tak lama, kabar tentang si dukun hebat sampai ke telinga raja. Namun, karena raja sudah sering tertipu dukun-dukun palsu, ia tak menggubris. Lain halnya dengan Abu Nawas,
yang saat itu sedang duduk di bawah pohon sambil main batu kecil. Ada dukun bisa menyembuhkan segala penyakit dan memanggil rezeki dari langit, gumam Abu Nawas. Entah dia sakti atau cuma lebih hebat bohongnya daripada aku. Maka Abu Nawas pun menyamar menjadi orang tua pincang. Ia mengenakan jubah kumal dan kain ikat kepala compang-camping. Dengan tongkat kayu dan suara parau, ia mendatangi dukun itu di tengah pasar. "Dukun hebat, tolong saya," kata Abu Nawas pura-pura gemetar. "Sudah bertahun-tahun saya tidak bisa melihat, mata saya buta. Wahai Syekh Bangbang bin Boong." Dukun itu menatap dengan mata berbinar. Ia tersenyum lebar, bukan karena kasihan, tapi karena melihat peluang besar. "Tenang, wahai lelaki tua yang malang. Aku bisa menyembuhkanmu hanya dengan air mata buaya hutan Himalaya dan asap dupa dari gubuk angin utara." "Berapa biayanya?" tanya Abu Nawas memelas. "Hanya 50 keping emas, dan akan kutambahkan 1 jampi yang bisa membuatmu menang lotre minggu depan." Masyarakat yang menyaksikan ikut berseru-seru, terpesona. Mereka tak tahu bahwa yang mereka lihat adalah pertunjukan kelas dunia dari 2 aktor hebat, dukun penipu dan Abu Nawas, sang maestro akal-akalan. Abu Nawas berpura-pura ragu, lalu mengeluarkan kantong emas. Ia menyerahkan 50 keping emas, lalu duduk bersila menunggu pengobatan. Sang dukun lalu mengeluarkan asap dupa, menyiram air, membacakan mantra yang lebih mirip orang tersedak dan mengejan, lalu menempelkan daun pepaya di mata Abu Nawas. "Selesai," seru dukun itu bangga. "Cobalah buka matamu dan lihat sekelilingmu." Abu Nawas perlahan membuka matanya, yang sedari tadi tidak buta. Ia pura-pura terkejut dan bersorak, "Astaga! Aku bisa melihat! Aku bisa melihat! Wahai dukun hebat, engkau benar-benar luar biasa." Kerumunan meledak dalam tepuk tangan. Sang dukun membusungkan dada seperti merpati kawin. Namun, Abu Nawas belum selesai. Ia berdiri dan menunjuk pada salah satu penonton. "Itu kamu, kurus dan berkumis tebal, dan kau di sana, pendek dan berbaju biru, aku bisa melihat kalian semua." Orang-orang semakin yakin bahwa dukun itu benar-benar hebat. Mereka berebut minta disembuhkan. Ada yang minta dibuat pintar, ada yang minta mantu kaya, bahkan ada yang minta agar tetangganya cepat pindah rumah. Tak butuh waktu lama, sang dukun pun jadi kaya raya. Namun, Abu Nawas tidak puas. Ia ingin membuat dukun itu benar-benar jera. Seminggu kemudian, Abu Nawas kembali. Kali ini dengan menyamar sebagai utusan istana. Ia membawa surat resmi yang dipalsukan, berisi undangan untuk menghadap raja. Dalam surat itu, tertulis bahwa raja ingin diberi ramuan agar bisa hidup abadi. Dukun itu langsung kegirangan. Ia datang ke istana dengan jubah terindahnya, membawa botol-botol kosong dan seikat rumput yang katanya rumput dewa. Di hadapan raja yang sedang duduk serius, sang dukun mulai meracik ramuan sambil mengoceh panjang lebar. Abu Nawas, yang duduk di samping raja, hanya tersenyum-senyum. "Yang mulia," ujar dukun itu, "jika meminum ramuan ini, Paduka akan hidup selamanya. Tapi, ramuan ini baru akan bekerja jika saya meminumkannya kepada seseorang terlebih dahulu, sebagai percobaan." Raja mengangguk. "Siapa yang akan kau jadikan percobaan?" Dukun menjawab, "Seseorang yang sangat tua, dan tidak punya apa-apa untuk rugi." Abu Nawas langsung berdiri dan berkata, "Kalau begitu, cobalah ramuan itu pada dirimu sendiri. Bukankah hidup abadi akan sangat berguna bagimu, wahai Syekh Bangbang bin Boong?" Dukun itu langsung pucat.
Pasti tidak bisa. Mantranya hanya berlaku kalau diberikan, bukan diminum sendiri. Raja mulai curiga. Kau yakin kau bukan dukun palsu? Seketika, Abu Nawas melemparkan 2 botol ramuan yang dibawa dukun itu ke lantai. Isinya hanyalah air dan pewarna makanan. Rakyat yang melihat pun murka. Wahai Raja, kata Abu Nawas lantang, dalam sebulan ini, orang ini telah menipu rakyat dengan dusta dan sihir palsu. Ia bahkan memintaku berpura-pura buta demi membuat sandiwara kebohongan. Lihatlah, ia tidak menyembuhkan siapapun, ia hanya membuat orang percaya pada harapan kosong. Raja marah besar. Ia memerintahkan agar dukun itu dibuang keluar kota dan tidak boleh kembali selamanya. Saat dukun itu digiring keluar, ia masih berteriak, "Tapi aku hampir berhasil. Hampir jadi legenda." Abu Nawas hanya tertawa. Kau memang jadi legenda, Syekh Bangbang, legenda penipu yang tumbang karena tertipu akalnya sendiri. Rakyat bersorak, dan Abu Nawas pun pulang sambil bersenandung riang. Dan sejak hari itu, tak ada lagi dukun yang berani berdiri di tengah pasar Baghdad sambil mengaku bisa memanggil rezeki dari langit. Karena semua tahu, selama Abu Nawas masih hidup, penipu tak akan pernah tenang. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pintu terkunci. Pada suatu pagi yang cerah, istana Baghdad mendadak gempar bukan karena perang, bukan pula karena naga terbang, melainkan karena sebuah pintu. Ya, hanya satu pintu. Tapi bukan sembarang pintu. Pintu itu adalah pintu kamar rahasia milik Raja Harun al-Rashid, tempat ia menyimpan barang-barang pribadi yang sangat penting, buku puisi cinta, sandal emas yang tak pernah dipakai, dan koleksi jenggot palsu untuk pesta topeng. Namun pagi itu, pintu kamar rahasia terkunci dan tak bisa dibuka, bahkan oleh kuncinya sendiri. Raja pun marah besar. Ia menggebrak meja sarapan hingga sepiring kebab mental ke kepala menteri. Siapa yang berani mengunci pintuku? Apa ini perbuatan penyusup? Atau jin istana? Menteri-menteri kebingungan. Para penjaga bingung. Bahkan kunci asli pun bingung, karena ketika dimasukkan, tidak bisa berputar. Akhirnya, atas saran selir kesayangan yang sedang bosan, Abu Nawas dipanggil ke istana. Abu Nawas datang dengan langkah tenang, sorban putihnya tertiup angin seperti pahlawan dalam film. Ada masalah dengan pintu, Paduka? Ya. Pintu terkunci dan kuncinya tidak bisa membuka. Wah, pintu yang tidak bisa dibuka dengan kunci, berarti itu bukan pintu. Itu dinding, Paduka. Para menteri langsung menunduk, menahan tawa. Raja melotot. Jangan main-main, Abu Nawas. Ini urusan penting. Di dalamnya ada koleksi rahasiaku. Abu Nawas tertawa kecil. Baiklah, izinkan hamba menyelidiki misteri pintu terkunci ini. Langkah pertama, Abu Nawas meletakkan telinganya di pintu. Ia mendengarkan. Sepertinya di dalam ada sesuatu yang bergerak. Apa? Hantu? Seru menteri. Tidak. Suara seperti seekor kucing kelaparan. Atau bisa jadi menteri yang terjebak. Langkah kedua, Abu Nawas menyuruh penjaga mencoba membuka pintu. Mereka mendorong, menarik, bahkan memanggil tukang kayu dan peniup seruling. Tetap tak berhasil. Langkah ketiga, Abu Nawas berkata,
Kita butuh orang yang bisa bicara dengan pintu. Semua terdiam. Siapa itu? Tentu saja tukang pintu. Beberapa jam kemudian, datanglah seorang tukang pintu tua bernama Bahri. Saya hanya membuat pintu biasa, Tuan. Pernahkah pintu ini minta cuti? Tanya Abu Nawas. Tentu tidak. Apakah pintu ini mungkin merasa lelah dan memilih menutup diri dari dunia? Tukang pintu itu nyaris menangis karena bingung. Namun saat Abu Nawas mengetuk perlahan dan berkata, "Wahai pintu, bukalah dirimu." Tiba-tiba, pintu terbuka dengan sendirinya. Semua terkejut. Raja sampai melotot. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" "Saya hanya bicara dengan lembut. Kadang, pintu tidak suka didorong-dorong. Ia ingin dihargai." Tiba-tiba terdengar suara dari dalam kamar. Meong. Ternyata seekor kucing gendut keluar setelah pintu terbuka. Kucing istana, bernama Putri Manja, rupanya terjebak tadi malam dan tidur di sana. Ia tak sengaja menekan tuas pengunci dengan badannya yang, sangat berbobot. Raja mendesah lega sekaligus malu. Semua ini karena kucing? Abu Nawas mengangguk. Ya, Paduka. Kucing, pintu, dan sedikit perasaan. Sebagai hadiah, Raja memberikan Abu Nawas sebuah kunci emas, yang ternyata hanya bisa membuka laci kosong. Ini lambang kebijaksanaan, Abu Nawas. Terima kasih, Paduka. Tapi, bolehkah saya minta hadiah yang bisa membuka dapur kerajaan? Raja tertawa hingga air matanya keluar, dan istana pun kembali tenang. Hingga suatu pagi, jendela kerajaan mendadak terkunci dari luar. Dan semua langsung berkata, "Cepat panggil Abu Nawas lagi." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia di balik singgasana. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana mendadak berubah jadi heboh. Raja Harun al-Rashid tampak gelisah. Ia mondar-mandir di ruang singgasananya sambil menggigit ujung jubahnya sendiri, kebiasaan yang hanya muncul kalau beliau sedang menyimpan rahasia besar yang tak bisa dibagi kepada siapapun. "Andai saja aku bisa mengatakan rahasia ini, tapi mulutku bisa jadi pemicu kehancuran kerajaan," gumam raja. Di sisi lain kota, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon sambil bermain catur melawan seekor ayam, yang entah bagaimana, selalu kalah tapi tetap semangat. Tiba-tiba, utusan istana datang dengan kuda tergesa-gesa. "Abu Nawas, Raja memanggilmu. Katanya ini soal rahasia terbesar kerajaan," teriak sang utusan. Mendengar kata rahasia, mata Abu Nawas langsung berbinar. Ia tahu, ini bukan urusan biasa. Ia pun segera meluncur ke istana, dengan jubah setengah terselip dan sandal kiri terbalik. Sesampainya di istana, Raja menarik Abu Nawas ke ruangan paling rahasia, ruang di balik singgasana yang hanya diketahui oleh, Raja dan seekor tikus penjaga ruangan. "Abu Nawas, aku punya rahasia. Tapi ini terlalu memalukan." Raja berbisik. "Wahai Paduka, jangan khawatir. Mulutku seperti peti yang terkunci. Tapi jika Paduka khawatir, bisikan saja ke telingaku yang sebelah kiri. Itu telinga yang jarang kupakai."
jawab Abu Nawas. Dengan ragu-ragu, raja berkata, "Baiklah, tapi kau harus bersumpah tidak akan mengatakannya pada siapapun." "Saya bersumpah atas nama sandal saya yang paling setia," balas Abu Nawas. Dengan penuh kepercayaan, raja pun membisikkan sesuatu ke telinga Abu Nawas. Satu kalimat. Hanya satu. Tapi ekspresi wajah Abu Nawas langsung berubah. Dari bingung, menjadi syok, lalu menahan tawa, lalu menggigit lidahnya sendiri. "Jangan tertawa," teriak raja. Saya tidak, ini sangat sulit. "Paduka, ini rahasia yang luar biasa aneh," jawab Abu Nawas. Rahasia itu terlalu konyol. Tapi Abu Nawas berhasil menahan diri selama 2 hari. Pada hari ketiga, ia mulai bicara sendiri di jalan sambil menahan tawa, dan malamnya, ia menggali lubang di dekat sungai, lalu berbisik ke dalam lubang itu. Abu Nawas berbisik ke lubang. "Raja kita punya bekas gigitan unta di pantatnya. Dan bentuknya seperti peta negeri Persia." Begitu selesai, ia menimbun lubang itu dan merasa lega. Namun, alam sepertinya tidak suka menyimpan rahasia. Beberapa hari kemudian, di dekat tempat lubang itu ditanam, tumbuhlah sebatang pohon aneh. Dan tiap kali angin bertiup, daunnya bersuara seperti gigitan unta peta Persia, gigitan unta peta Persia. Warga mulai penasaran dan berkumpul. Lalu rumor mulai menyebar. Dan tentu saja, sampailah ke telinga sang raja. Raja murka. Siapa yang membuka rahasia terlarang itu? Semua penjaga, menteri, bahkan kucing istana diperiksa. Hingga akhirnya, sang raja menyadari, satu-satunya orang yang tahu rahasia itu adalah Abu Nawas. Abu Nawas pun dipanggil kembali ke istana. Raja berkata dengan garang, "Kau telah melanggar sumpahmu. Kau menyebarkan rahasiaku." Abu Nawas menjawab dengan santai, "Paduka, saya tidak pernah membocorkannya kepada siapapun. Saya hanya membisikkan ke lubang tanah, lalu menimbunnya. Kalau ternyata pohon itu punya mulut sendiri, saya juga heran. Jadi seluruh kota tahu karena pohon?" tanya raja. "Atau mungkin karena Tuhan ingin semua tahu bahwa peta Persia bisa ada di tempat yang tak terduga?" jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Setelah keheningan yang dramatis, raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar mustahil," seru raja. Akhirnya, pohon itu dijadikan taman hiburan. Warga datang untuk mendengar rahasia pohon, dan raja malah menjadi legenda di seluruh negeri. Raja dengan pantat berpeta. Dan Abu Nawas, ia diangkat menjadi penjaga rahasia yang tidak terlalu rahasia. Pesan moral. Kadang, rahasia yang terlalu disimpan bisa tumbuh jadi pohon yang bicara. Jadi, hati-hati saat membisikkan sesuatu ke tanah. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan hantu istana. Pada suatu malam yang dingin dan berkabut, Raja Harun al-Rasyid tidak bisa tidur. Bukan karena lapar atau gelisah, tetapi karena suara kentut misterius yang terdengar dari dalam dinding istana. "Prut! Wahai penjaga! Siapa yang sembarangan kentut di malam buta seperti ini?" bentak sang raja. Para penjaga panik.
Mereka bersumpah tidak ada satupun dari mereka yang kentut. Bahkan mereka rela berpuasa bawang dan telur selama 3 hari terakhir demi menjaga kesopanan hidung kerajaan. Namun suara kentut itu terus muncul. Terkadang lirih seperti bisikan, kadang keras seperti meriam. Dan lebih menyeramkan lagi, bau kentutnya mengikuti arah angin. Raja memanggil para penasihat istana, ahli spiritual, bahkan pemburu hantu. Salah satu penasihat berkata, "Paduka, ini pasti ulah hantu tua berbau telur busuk yang tinggal di loteng istana sejak zaman kakek Anda." Raja hampir pingsan mendengarnya. Ia langsung memerintahkan pencarian solusi. "Panggil Abu Nawas. Hanya dia satu-satunya yang bisa menangani hantu bau begini." Pagi harinya, Abu Nawas datang dengan wajah santai dan senyum jahil seperti biasa. Dengan sorban putih miring ke kanan dan jubahnya yang sedikit kedodoran, ia masuk ke ruangan raja sambil menahan tawa karena mencium aroma mengerikan yang menyambutnya. "Paduka Raja," katanya serius, "saya mencium sesuatu yang tidak wajar. Bau ini adalah perpaduan antara keringat unta, terasi basi, dan sepatu basah. Ini jelas hantu profesional." Raja menahan muntah. "Abu Nawas, tolong usir hantu ini, berapapun biayanya." Abu Nawas memulai penyelidikan dengan membawa alat-alat aneh, sekantong bawang putih, kipas angin, boneka keledai, dan sepiring sambal petai. "Untuk apa ini semua?" tanya sang penjaga. "Untuk jebakan, karena tidak ada hantu yang tahan sambal petai," kata Abu Nawas percaya diri. Malam harinya, Abu Nawas menyelinap ke loteng istana. Ia mendengar suara langkah kaki ringan, lalu "Pruut." Ia terkejut, tapi tidak takut. Ia berkata lantang, "Wahai hantu kentut, keluar dan tunjukkan dirimu." Tiba-tiba muncullah bayangan putih, berkain panjang, dengan mata melotot dan mulut lebar. Tapi sebelum bicara, ia malah kentut lagi. "Maaf, saya nervous," kata sang hantu, sambil menutupi wajah. Abu Nawas menyalakan lampu dan ternyata itu pelayan istana. Namanya Kamaludin, pelayan dapur yang ketiduran di loteng setiap malam karena kebanyakan makan kacang Arab dan telur asin. Saat tidur, ia mengigau dan kentut sembarangan, membuat suara dan bau mistis yang menghebohkan istana. Abu Nawas tidak langsung mengadukannya ke raja. Ia punya rencana licik untuk membuatnya lucu. Esok harinya, ia mengumumkan, "Paduka Raja, saya telah mengikat hantu itu. Tapi, agar benar-benar pergi, dia ingin satu syarat. Semua penghuni istana wajib mengenakan celana anti kentut selama seminggu." Raja bingung. "Celana anti kentut?" Abu Nawas menunjukkan celana besar dari bahan dan kain goni, dijahit khusus dengan penutup aroma rempah-rempah. Ia menyebutnya, celana pengusir bau jin. Maka seluruh istana, dari penjaga hingga para menteri, dipaksa memakainya. Raja bahkan ikut-ikutan. Selama seminggu, istana jadi bahan tertawaan rakyat. Para pejabat berjalan lucu seperti bebek, dan suara gesekan celana goni lebih nyaring dari langkah kaki mereka. Seminggu berlalu, suara kentut berhenti. Istana kembali tenang. Raja pun senang. "Abu Nawas, engkau benar-benar berhasil. Hantu itu kini sudah tiada." Abu Nawas tersenyum sambil membungkuk. "Hamba hanya melakukan yang terbaik, dan mungkin sedikit, membungkam yang bersuara." Beberapa hari kemudian,
Si Kamaluddin mengaku sendiri karena tidak tahan terus dimarahi oleh juru masak akibat menghabiskan telur dan kacang setiap malam. Raja terkejut, tapi malah tertawa. Abu Nawas, kau bukan hanya menyingkirkan hantu, tapi juga memberi hiburan bagi seluruh istana. Hadiahmu adalah sekantong emas, dan celana anti kentut edisi premium. Abu Nawas pulang sambil tertawa terbahak-bahak, celana bisa robek, tapi humor tak pernah hilang. Pesan moral. Kadang, bau tak sedap datang bukan dari dunia lain, tapi dari kebiasaan yang tak sadar. Untung ada Abu Nawas, si jenius jenaka, yang bisa menyulap masalah jadi tawa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan jubah gaib. Suatu pagi yang sunyi namun damai di istana Baghdad, Raja Harun al-Rasyid tampak gelisah. Duduk di singgasananya, ia menghela napas panjang. Hidup ini terlalu tenang. Tidak ada tantangan. Tidak ada kejutan. Bahkan semut pun tidak berani lewat tanpa izin, gumamnya. Tiba-tiba, penjaga istana datang tergesa-gesa. Paduka. Ada seorang pedagang dari negeri jauh. Ia membawa barang ajaib yang katanya bisa membuat siapapun menghilang. Raja terbelalak. Apa? Benda seperti itu hanya ada di dongeng. Namun, karena rasa bosan yang sudah mencapai ubun-ubun, Raja memerintahkan agar pedagang itu segera dibawa masuk. Seorang pria berpenampilan eksentrik masuk ke balairung. Janggutnya panjang menyentuh dada, matanya tajam dan penuh rahasia. Ia membuka peti kecil, dan mengangkat sebuah jubah dekil berwarna coklat kusam. Ini, Paduka. Jubah dari negeri Dalanar. Jika dipakai, tubuh pemakainya akan lenyap seketika, seperti bayangan saat lampu padam. Buktikan, kata sang raja, skeptis. Sang pedagang lalu menyuruh salah satu pengawalnya mengenakan jubah itu. Begitu dikenakan, setengah tubuh sang pengawal lenyap, setengah lagi masih terlihat. Para penonton menahan napas. Sang raja tertawa keras. Lucu. Setengah hilang. Jubah ini seperti sedang belajar menghilang. Namun sang pedagang bersikeras, jubah ini hanya bisa bekerja sempurna jika dikenakan oleh orang yang sangat cerdas dan berhati bersih. Raja langsung berteriak, Abu Nawas. Di mana orang itu? Abu Nawas datang ke istana dengan wajah bingung dan rambut acak-acakan, karena ia baru saja bangun dari tidur siangnya yang kebablasan. Paduka memanggilku untuk sesuatu yang penting, atau hanya ingin menagih hutang lelucon? Tanya Abu Nawas santai. Raja tertawa, lalu menceritakan tentang jubah gaib. Abu Nawas, meski tampak malas, langsung tertarik. Ia tahu, jubah seperti ini bisa menjadi alat iseng yang luar biasa. Baiklah, Paduka. Aku akan mencoba jubah ini, tapi aku tidak bertanggung jawab kalau aku menghilang selamanya dan hanya meninggalkan sendalku. Kalau kau benar-benar menghilang selamanya, aku akan bangga, lalu sedih, lalu mungkin lega, canda sang raja. Abu Nawas pun mengenakan jubah itu. Semua mata tertuju padanya. Begitu ia menutup tubuhnya. Bluk! Abu Nawas hilang. Benar-benar lenyap. Semua diam. Hening. Tiba-tiba terdengar suara, "Hore! Aku berhasil." Namun, suara itu berasal dari langit-langit istana. Ternyata Abu Nawas memanjat dan berdiri di balok atas ruangan sambil tertawa.
Aku tidak menghilang, Paduka. Aku hanya pintar sembunyi. Semua tertawa, kecuali sang pedagang yang tampak kesal. Tapi raja justru semakin yakin, jubah itu punya potensi. Abu Nawas, buktikan jubah ini memang berguna. Gunakan di luar istana. Buat rakyat tercengang. Abu Nawas memutuskan untuk menguji jubah itu di pasar Baghdad, tempat paling ramai, paling penuh gosip, dan paling cepat menyebar berita. Ia mengenakan jubah dan melangkah ke tengah pasar. Namun, ada masalah, jubah itu hanya bekerja sebagian. Wajahnya menghilang, tapi bokongnya tetap kelihatan. Seorang penjual roti menjerit, "Astagfirullah." Ada pantat tanpa kepala berjalan. Anak-anak mulai mengejar-ngejar sambil tertawa. Kepala hantu. Kepala hantu. Abu Nawas panik dan berlari, tapi malah tersandung ember air dan menabrak gerobak ayam. Gubrak. Ayam beterbangan, jubah sobek, dan Abu Nawas tersangkut di keranjang telur. Para warga menatapnya dengan bingung. "Ini jubah gaib, atau jubah sial?" kata salah satu nenek. Tak menyerah, Abu Nawas mencoba satu eksperimen lagi, mencuri kue favorit raja di dapur istana, untuk menguji kemampuan jubah dalam penyusupan. Kali ini, ia berhasil menghilang penuh, nyaris sempurna. Ia menyelinap masuk ke dapur tanpa suara. Namun, yang ia tidak tahu, kucing istana sedang tidur di dekat loyang kue. Begitu Abu Nawas membuka tutup panci. Meong! Kucing itu mencakar ke udara, dan berhasil mencakar wajah tak kasat mata Abu Nawas. "AAW? Siapa itu?" Para koki panik, dan langsung menyiramkan sup panas ke arah suara. "Aak! Panas! Aku bukan sayuran!" teriak Abu Nawas sambil lari keluar, jubah terlepas dan ia muncul kembali dalam keadaan basah kuyup dan wajah merah. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali menghadap raja. Ia menyerahkan jubah itu, sekarang penuh sobekan dan bau sup. "Paduka, jubah ini bukan untuk orang cerdas, tapi untuk orang nekat." Raja tertawa, "Jadi menurutmu jubah ini tidak berfungsi?" "Oh tidak, Paduka. Jubah ini sangat berguna, untuk menciptakan kekacauan. Pasar rusak. Dapur kacau. Dan aku, trauma dengan kucing." Akhirnya sang raja memutuskan jubah itu tidak layak dipakai siapapun. Namun ia menyuruh pelayan menjadikannya tirai toilet kerajaan, dengan alasan, biar yang masuk ke sana juga bisa merasa hilang dari dunia sebentar. Abu Nawas pun pulang dengan senyum puas. Ia tak mendapatkan hadiah, tapi berhasil membuktikan satu hal penting. Keajaiban tidak selalu membawa kebaikan, terutama jika keajaibannya bau. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan ramalan palsu. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Wajahnya tampak murung, pikirannya dipenuhi kekhawatiran yang tak jelas. Sudah seminggu ini ia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi, tapi tak tahu apa. Tiba-tiba, datanglah seorang pelayan terburu-buru. "Paduka, ada seorang peramal dari negeri jauh. Ia mengatakan mampu membaca masa depan siapapun, bahkan nasib seekor semut." "Peramal?" Raja langsung berdiri. "Bawa dia ke sini." Masuklah seorang pria aneh, tinggi kurus,
mengenakan jubah ungu berhiaskan batu palsu berkilau. Di kepalanya bertengger topi kerucut setinggi teko teh, dan jenggotnya panjang menjuntai seperti sapu yang belum dicuci. Dengan suara berat dan pelan, ia menyapa, "Salam semesta, wahai Raja Besar. Aku, Zarban sang penyingkap takdir." Raja tersenyum, sedikit geli, sedikit penasaran. "Jika kau sungguh bisa meramal, katakan padaku, apa yang akan terjadi padaku dalam waktu dekat?" Zarban menatap telapak tangan raja. Matanya melotot seperti melihat cicak naik unta. "Wahai Paduka, aku melihat bencana. Dalam waktu 7 hari, istana ini akan hancur, harta melayang, dan yang lebih parah, tikus-tikus akan memberontak." "Tikus?" "Ya, Paduka. Dan mereka akan menggigit pakaian kerajaan dari dalam lemari." Raja pucat. Ia langsung memerintahkan seluruh istana diperiksa, tikus diburu, dan bahkan para penjahit kerajaan diminta membuat pakaian tahan gigitan tikus. Hari demi hari raja hidup dalam ketakutan. Ia tak bisa tidur, setiap malam memeriksa pintu sendiri, bahkan sampai menyuruh juru masak mencicipi makanannya 3 kali sebelum ia menyentuhnya. Namun, setelah 7 hari berlalu, tidak terjadi apa-apa. Istana tetap berdiri, harta tetap utuh, dan satu-satunya tikus yang ditemukan justru sedang tersesat di dapur mencari kurma. Raja naik pitam. Ia memanggil peramal Zarban ke istana. "Berani-beraninya kau menebar ketakutan dengan ramalan bohongmu." Zarban tak kehilangan akal. Ia berseru, "Tapi Paduka, justru karena Anda berhati-hati, bencana itu bisa dicegah. Ramalan bisa berubah sesuai tindakan manusia. Jadi maksudmu, kalau aku diam saja, istana benar-benar hancur?" "Sudah pasti, Paduka." Raja mulai ragu. "Benarkah? Atau ini hanya omong kosong?" Kabar soal peramal itu pun menyebar ke seluruh penjuru kota. Tak butuh waktu lama sebelum sampai ke telinga Abu Nawas, sang pujangga cerdik yang selalu punya akal unik. Saat itu Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir sungai, memancing ikan dengan seutas tali dan roti basi. Peramal bisa menghindari takdir? Wah, ini lebih lucu dari ayam yang belajar berenang, gumamnya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana, membawa 1 buah kendi air dan seikat rumput. "Ada perlu apa kau datang dengan rumput dan kendi, Abu Nawas?" tanya sang raja. "Aku ingin menyiram logika yang sudah mulai kering, Paduka." Raja tertawa. "Kalau begitu, uji saja si peramal itu. Aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan." Abu Nawas pun datang kepada Zarban. "Tuanku peramal, tolong ramalkan, kapan aku akan mati?" Zarban diam sejenak, lalu berkata penuh gaya, "Kau akan mati besok pagi, setelah ayam pertama berkokok." Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, biar aku pastikan kau mati malam ini kalau ramalanmu meleset." "Wah, wahai Abu Nawas, ramalan itu bisa berubah. Kita manusia tak bisa memaksa takdir. Tapi tadi kau bilang bisa meramal masa depan. Nah, sekarang, masa depanmu kuubah dengan 1 kalimat. Kalau aku tidak mati besok, maka kau akan kuikat di atas istana dengan bendera bertuliskan, peramal palsu." Zarban mulai gemetar seperti jeli disiram air dingin. Baiklah, aku mengaku. Semua ramalanku hanya karangan belaka. Aku hanya menyambung cerita dari majalah kuno dan kebanyakan makan buah hulut." Raja tertawa terpingkal-pingkal sampai hampir jatuh dari singgasana.
Abu Nawas, kau sungguh luar biasa. Lagi-lagi otakmu mengalahkan kelicikan. Paduka, lebih baik kita percayai akal sehat daripada jenggot panjang yang penuh kebohongan. Akhirnya Zarban dijatuhi hukuman membersihkan kandang unta istana selama 1 tahun, agar ia belajar bahwa masa depan ditentukan oleh kerja keras, bukan ramalan palsu. Dan Abu Nawas, ia pulang dengan hadiah 10 kantong emas, 1 karung anggur, dan gelar baru dari rakyat, Abu Nawas sang penakluk kebohongan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kunci keberuntungan. Pada suatu malam Jumat, Abu Nawas tertidur pulas setelah seharian berkeliling kota sambil bersyair di pasar demi mendapatkan beberapa keping dirham. Perutnya kenyang oleh setengah roti kering yang ia dapat dari seorang penjual kue yang kasihan padanya. Malam itu langit cerah, angin bertiup lembut, dan suara jangkrik bersahut-sahutan. Tiba-tiba dalam tidurnya, ia bermimpi. Seorang kakek berjubah putih, berjanggut panjang yang berkilau, muncul dari cahaya bulan dan berkata dengan suara dalam, "Wahai Abu Nawas, kunci keberuntunganmu tertanam di bawah batu besar di belakang masjid tua. Ambillah sebelum ayam jantan berkokok 3 kali." Abu Nawas terbangun mendadak. Napasnya memburu, keningnya basah oleh keringat. Ia menatap langit-langit rumahnya yang bolong dan berkata, "Kalau ini mimpi biasa, kenapa dada rasanya berdebar seperti lihat utang menumpuk? Aku harus cari batu itu." Dengan semangat 45, dan sandal yang tinggal sebelah, Abu Nawas berlari menuju belakang masjid tua. Sesampainya di sana, ia disambut seekor kambing tua yang sedang menggosok pantatnya ke batu besar. "Maaf, kambing. Ini batu saya duluan," ucap Abu Nawas, lalu mulai menggali seperti cacing sedang marah. Setelah menggali cukup dalam dan kakinya dipenuhi tanah, Abu Nawas menemukan sebuah kotak kayu tua berdebu. Jantungnya berdebar. Dalam hati ia berharap kotak itu berisi emas batangan, permata yang bersinar, surat warisan dari sultan yang keliru alamat. Tapi begitu dibuka, isinya hanya sebuah kunci besi tua dan sepucuk kertas lusuh bertuliskan, "Kunci ini akan membuka jalan rezekimu, jika kau dapat membuat raja tertawa hingga berlinang air mata." Abu Nawas melongo. Membuat raja tertawa sampai keluar air mata? Itu tugas berat. Terakhir yang coba melawak di hadapan raja malah disuruh jaga kandang unta di gurun. Namun, sebagai ahli strategi kehidupan dan kelucuan, Abu Nawas pun menyusun rencana besar. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah peti besar berlapis kain hitam. Wajahnya serius seperti ulama yang baru selesai tafsir mimpi, tapi matanya menyimpan rencana kocak. Ia menghadap Raja Harun al-Rasyid yang terkenal adil, cerdas, dan gampang bosan. "Apa yang kau bawa, Abu Nawas?" tanya sang raja. "Wahai Baginda," kata Abu Nawas, "ini adalah peti tertawa dari negeri jauh. Siapapun yang melihat isinya, pasti akan tertawa tanpa bisa berhenti." Para menteri dan penjaga penasaran. Raja mendekat dengan hati-hati, lalu berkata, "Baik, buka dan perlihatkan pada kami." Dengan penuh drama, Abu Nawas membuka peti itu perlahan. Isinya kosong. Raja langsung terdiam. Seluruh istana menegang. Penjaga sudah siap-siap mencabut pedang. Tapi Abu Nawas segera berkata, "Baginda, ketahuilah inilah isinya. Sama persis dengan isi kantong saya. Kosong." Maka saya pun tertawa,
sebelum menangis. Hening sejenak. Lalu raja tertawa terbahak-bahak. Tapi lucu juga, katanya, sambil menepuk paha. Orang ini benar-benar gila tapi cerdas. Tawa raja makin keras, hingga meneteskan air mata. Para menteri ikut tertawa. Bahkan penjaga istana sampai terguling di lantai. Setelah puas tertawa, raja berkata, "Abu Nawas, kau bukan hanya membuatku tertawa. Kau membuat hatiku lebih ringan dari biasanya. Kau pantas mendapat ganjaran." Raja pun memberi Abu Nawas sebuah kunci emas kecil bertuliskan, "Hak masuk istana tanpa diundang, hak makan gratis seumur hidup di dapur kerajaan." Abu Nawas menatap kunci itu dengan mata berbinar. Akhirnya, ini bukan mimpi, tapi mimpi yang diwujudkan. Sejak hari itu, Abu Nawas selalu datang ke istana kalau lapar. Ia tinggal tunjukkan kunci, dan langsung disuguhi berbagai makanan enak, nasi biryani, ayam panggang madu, sup domba, dan es sirup mawar. Tapi tentu, setiap kali ia datang, raja selalu minta satu hal. "Abu Nawas, sebelum makan, bikin aku ketawa dulu." Dan tentu saja, Abu Nawas selalu berhasil. Bahkan suatu hari ia membuat raja tertawa hanya dengan berkata, "Saya mau puasa makan, tapi hanya di hari yang tidak ada huruf-nya." Beberapa tahun kemudian, seorang pemuda bertanya pada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apakah benar kunci itu membawa keberuntunganmu?" Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Bukan kunci ini yang membawa rezeki, tapi lidah yang bisa melucu, hati yang tulus, dan keberanian untuk mencoba hal yang tak masuk akal. Kunci ini cuma bonus." Sejak itu, nama Abu Nawas kembali menjadi legenda. Tidak hanya sebagai penipu ulung dan cendekia nyeleneh, tapi juga sebagai pembuka rezeki lewat tawa. Karena tawa adalah kunci yang bisa membuka pintu-pintu yang bahkan kunci besi tak bisa buka. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Dan batu bisa bicara. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, tampak seorang pria berjalan tergesa-gesa ke istana sambil membawa sebongkah batu besar. Bajunya lusuh, wajahnya penuh semangat, dan di balik matanya tersembunyi rencana yang penuh kelicikan. Pria itu adalah Qasim, seorang warga yang terkenal licik dan suka mencari keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Qasim datang menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid dengan wajah penuh percaya diri. "Wahai Baginda Raja," ujar Qasim, sambil meletakkan batu besar di hadapan singgasana. "Saya datang membawa penemuan luar biasa. Batu ini bisa bicara." Seketika seluruh ruangan menjadi hening. Para menteri saling pandang, beberapa berbisik, dan sang raja mengerutkan dahi. "Batu bisa bicara?" tanya Baginda sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. "Apa kau menganggap aku ini bodoh, Qasim?" "Tidak, tidak, Baginda," jawab Qasim cepat-cepat. "Batu ini hanya mau bicara kepada orang yang hatinya bersih dan pikirannya jernih. Dan batu ini bilang dia hanya akan berbicara jika Abu Nawas hadir." Raja Harun ar-Rasyid terdiam sejenak. Dia tahu Abu Nawas memang terkenal cerdik, namun juga gemar membuat ulah yang kadang membuatnya pusing tujuh keliling. "Panggil Abu Nawas ke istana sekarang juga," perintahnya akhirnya. Seorang pengawal segera melesat pergi. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia mendapati kerumunan orang mengelilingi batu besar. Raja memanggilnya dengan wajah penasaran. "Abu Nawas,
kata Baginda, pria ini mengatakan batu ini bisa bicara, dan hanya mau berbicara jika engkau ada. Aku ingin melihatnya langsung. Buktikan padaku. Abu Nawas mendekati batu itu, memperhatikannya, lalu menoleh ke Qasim. Ia mengangguk-angguk pelan, lalu duduk di hadapan batu dengan sangat serius. Ia memejamkan mata, meletakkan telapak tangan di atas batu, dan diam selama beberapa menit. Para menteri mulai bosan. Raja Harun mulai mengetuk-ngetuk tangan di lengan singgasana. Hingga akhirnya Abu Nawas membuka mata dan berkata dengan sangat serius, "Baginda, batu ini memang bisa bicara." Seluruh ruangan terdiam. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Tapi yang dikatakannya sangat mengejutkan, lanjut Abu Nawas dengan nada penuh misteri. "Apa katanya?" tanya sang raja penuh penasaran. Abu Nawas menghela napas panjang dan berkata, "Ia bilang, dia sedang sakit perut karena semalam dipaksa makan sepatu Qasim." Seketika ruangan meledak oleh tawa. Para menteri sampai terpingkal-pingkal. Tapi raja tetap serius. "Abu Nawas, jangan main-main. Apakah batu ini sungguh bisa bicara?" Abu Nawas berdiri, lalu dengan nada penuh wibawa menjawab, "Baginda, saya tidak pernah berkata batu ini sungguh bisa bicara. Yang bilang begitu adalah Qasim. Saya hanya bicara kepada batu seperti orang gila, lalu saya mengarang jawaban sebagaimana orang waras menyikapi kegilaan." Raja tertawa keras mendengar jawaban itu. Lalu ia menoleh ke Qasim. "Qasim, bagaimana kau bisa meyakini batu ini bicara?" Qasim mulai gelisah. Ia mencoba mencari-cari alasan. Saya mendengarnya waktu malam. Batu ini berbisik, katanya dia ingin bertemu Baginda." Abu Nawas cepat menyela, "Kalau begitu, Baginda, perintahkan Qasim duduk bicara dengan batu ini selama 1 malam penuh. Jika batu itu tidak menjawab, maka Qasim harus dihukum karena telah membohongi raja." Raja tersenyum lebar. "Itu ide yang bagus. Pengawal, siapkan ruangan untuk Qasim dan batu ini. Pastikan tidak ada yang mengganggu. Biarkan dia berbicara sampai puas." Malam pun tiba. Qasim dipaksa duduk di ruangan kosong bersama batu besar itu. Ia mencoba berbicara. "Batu, ayo bicara, cepatlah, bilang apa saja." Batu itu tentu saja diam saja. "Batu, kau ingin aku dibuang ke penjara, ya?" Tetap tidak ada suara. Semalaman Qasim bicara sendiri, mengancam, membujuk, bahkan sampai menyanyikan lagu dangdut. Tapi batu itu tetap batu. Kaku dan tak bersuara. Keesokan paginya, Qasim keluar dengan mata panda, rambut acak-acakan, dan wajah putus asa. Ia menghadap raja sambil menunduk. "Baginda, saya mengaku saya bohong, batu itu tidak bisa bicara." Raja menghela napas panjang. "Kenapa kau berbohong, Qasim?" "Saya ingin terkenal, Baginda, dan berharap Baginda memberi saya hadiah." Raja mengangguk lalu memerintahkan, "Kalau begitu, beri dia hadiah, seminggu penuh membersihkan batu-batu di halaman istana. Siapa tahu ada yang bisa bicara." Abu Nawas tertawa paling keras, sambil menepuk-nepuk bahu Qasim. "Tenang saja, Qasim, kalau ada batu yang bicara, kabari aku. Aku kenalkan sama sandal yang bisa joget." Sejak kejadian itu, warga Baghdad punya pepatah baru. Jika batu bisa bicara, maka kebohongan pun akan jadi seni pertunjukan.
Dan tentu saja, hanya Abu Nawas yang bisa membuat seni itu menjadi hiburan sekaligus pelajaran. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan perjalanan ke bulan. Pada suatu pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid bangun dengan perasaan yang aneh. Ia duduk di balkon istana sambil menyeruput teh hangat dan memandang ke langit. Di sana, bulan masih tampak samar-samar, seolah menantang. Bagaimana rasanya pergi ke bulan? Ya, gumam sang raja. Tiba-tiba, muncullah ide gila di kepalanya. Aku ingin seseorang dari kerajaanku pergi ke bulan. Dan yang paling cocok tentu saja Abu Nawas. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Abu Nawas datang seperti biasa, mengenakan jubah putih dan sorban yang agak miring. Ia tersenyum tenang, meski firasatnya berkata akan ada tugas aneh hari ini. Abu Nawas, seru sang raja sambil menunjuk langit. Kau harus melakukan tugas penting demi kerajaan ini. Apa gerangan, Baginda? Tanya Abu Nawas dengan sopan. Kau harus pergi ke bulan. Abu Nawas langsung terdiam. Ia menoleh ke langit, lalu ke wajah raja. Kemudian ia menoleh ke langit lagi, kali ini sambil menyipitkan mata. Ke bulan, Baginda? Tanyanya, memastikan telinganya tak salah dengar. Benar. Semua kerajaan sedang berlomba-lomba menjelajah bintang. Masa kerajaan kita tertinggal? Kau yang paling cerdas. Pergilah ke bulan dan laporkan apa yang ada di sana. Abu Nawas mengangguk pelan. Baiklah, Baginda. Tapi tentu ini memerlukan persiapan yang luar biasa. Selama 7 hari 7 malam, Abu Nawas sibuk di halaman rumahnya. Ia membuat sebuah roket dari drum minyak bekas, daun kelapa, dan tangga bambu. Di sekelilingnya tertulis besar-besar, roket menuju bulan, dilarang ganggu, sedang uji coba. Warga desa berkumpul. Anak-anak tertawa, orang dewasa geleng-geleng kepala. Tapi Abu Nawas justru memasang wajah serius, seolah dia benar-benar insinyur luar angkasa. Wahai warga, aku butuh sukarelawan sebagai bahan bakar cadangan, serunya. Semua langsung bubar dalam hitungan detik. Lalu pada hari ke-8, ia datang ke istana membawa roketnya yang ditarik oleh keledai. Baginda, kata Abu Nawas, saya siap terbang ke bulan. Sebuah lapangan luas disiapkan sebagai tempat peluncuran. Abu Nawas naik ke dalam drum yang diberi jendela kecil, lengkap dengan helm tempur tua dan pelindung dada dari kelapa. Ia menghitung mundur. 3, 2, 1, buak. Tiba-tiba asap mengepul dari belakang drum. Ternyata itu hanya bubuk kayu dan mercon. Roket bergoyang, lalu diam. Aku sedang berada di atmosfer, teriak Abu Nawas dari dalam. Semua penonton bertepuk tangan, antara kagum dan bingung. Sang raja menyipitkan mata. Dia belum terbang, tapi sudah masuk atmosfer. Setelah 5 menit dalam drum, Abu Nawas keluar dengan langkah gontai. Lapor, Baginda. Saya sudah ke bulan. Cepat sekali, tanya sang raja.
Waktu di bulan berbeda, Baginda. 5 menit di sini sama dengan 5 hari di sana, jawab Abu Nawas penuh percaya diri. Sang raja mengangguk-ngangguk meski terlihat makin bingung. Lalu apa yang kau temukan di bulan? Abu Nawas mengeluarkan kantong kecil. Ini, Baginda. Tanah dari bulan. Lihat, warnanya beda. Baunya seperti bakwan gosong. Raja mencium, mengernyit, lalu tetap mengangguk. Dan siapa yang kau temui di sana? Seekor kambing, Baginda. Kambing? Ya. Ternyata di bulan ada suku kambing pintar. Mereka menyambut saya dengan tarian lingkar bulan. Sang raja nyaris terpingkal, tapi ia menahan tawa. Kalau begitu, kau harus ke bulan lagi minggu depan, kata sang raja. Abu Nawas tersenyum. Maaf, Baginda. Rakyat bulan bilang, kunjungan berikutnya baru boleh tahun depan. Katanya mereka sedang panen sinar rembulan dan tidak ingin diganggu. Sang raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang gila. Gila karena setia pada perintah, Baginda, jawab Abu Nawas dengan hormat. Abu Nawas pulang membawa hadiah dari raja, 2 karung gandum dan 1 keledai baru. Sejak hari itu, tak ada lagi yang menyuruhnya ke bulan. Tapi drum bekas roketnya masih ada di depan rumah, dipakai untuk menyimpan air hujan. Dan setiap malam, Abu Nawas menatap ke langit dan tersenyum. Tenang saja, wahai bulan. Aku belum lupa tarian suku kambingmu. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Buku yang bisa menjawab. Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, ketika matahari belum terlalu garang dan angin bertiup lembut seperti bisikan ibu kepada anaknya, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. Ia menikmati secangkir teh hangat dan roti pipi sambil membaca buku yang tampak sangat tua dan berdebu. Namun, ada yang aneh dari buku itu. Buku itu tidak punya judul, dan setiap kali Abu Nawas membuka halamannya, tulisan di dalamnya berubah-ubah. Terkadang muncul puisi, terkadang muncul resep masakan, bahkan sesekali muncul daftar harga unta di pasar. Buku ini aneh sekali. Tapi menarik, gumam Abu Nawas sambil tersenyum penuh rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, datang seorang tetangganya yang bernama Jamal, pria kurus tinggi dengan rambut berantakan seperti terkena badai pasir semalam. Abu Nawas, aku dengar kau punya buku yang bisa menjawab semua pertanyaan, tanya Jamal dengan mata membelalak penuh semangat. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum penuh akal. Benar, Jamal. Buku ini sangat cerdas. Tanyakan apapun, maka buku ini akan menjawab. Tapi, bagaimana cara bertanyanya? Cukup dekatkan mulutmu ke buku dan ajukan pertanyaan dengan serius, kata Abu Nawas sambil menahan tawa. Jamal langsung mendekat, memegang buku itu, dan dengan sangat khusyuk berkata, "Wahai buku ajaib, berapa jumlah bulu hidungku sekarang?" Buku itu diam. Tak ada suara. Tak ada tulisan. Hening. Tiba-tiba, angin bertiup dan membuka halaman buku itu. Muncul tulisan besar. Tanya pertanyaan yang masuk akal, wahai manusia aneh. Jamal melongo. Apa-apaan ini?
Abu Nawas menahan tawa sekuat tenaga, lalu menepuk bahu Jamal. Nah, itu artinya pertanyaanmu terlalu konyol. Kabar tentang buku yang bisa menjawab menyebar cepat seperti aroma nasi kebuli saat waktu berbuka. Sampai akhirnya Raja Harun al-Rasyid sendiri mendengarnya. Raja pun segera memanggil Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas, katanya engkau punya buku yang bisa menjawab apa saja?" tanya sang raja penasaran. "Benar, tuanku. Tapi buku ini hanya menjawab pertanyaan yang tulus dan penuh kebingungan, bukan pertanyaan iseng seperti jumlah bulu hidung," jelas Abu Nawas sambil mengangkat alis. Raja tertarik. Ia pun mendekat ke buku dan bertanya, "Wahai buku yang bijaksana, mengapa manusia mudah sekali tergoda oleh kekuasaan?" Buku itu tiba-tiba bergetar, halaman-halamannya membuka sendiri, lalu muncullah jawaban. "Karena kursi raja lebih empuk daripada tikar rakyat." Raja tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Buku ini jujur sekali." Seorang menteri tua yang sangat serius, dan selalu curiga terhadap Abu Nawas, ikut mencoba. Ia berkata keras, "Aku ingin mengetes buku ini." "Kalau memang hebat," jawab ini, "berapa jumlah pasir di padang gurun Arab?" Buku itu sejenak diam, lalu perlahan muncul tulisan. "Lebih banyak dari rencanamu yang gagal, wahai menteri penasaran." Semua orang di istana tertawa. Menteri itu mendelik, wajahnya memerah seperti tomat matang. Tapi ia tak bisa membantah, karena memang rencananya selalu gagal. Setelah semua orang puas dengan pertanyaan dan jawaban ajaib, Raja pun bertanya, "Abu Nawas, dari mana engkau mendapatkan buku ini?" Abu Nawas mengangkat buku itu tinggi-tinggi dan berkata, "Buku ini adalah buku kosong. Aku hanya menulis cepat dengan tinta ajaib saat mereka sedang berpikir. Dan halaman ini kutaruh bubuk kayu manis agar ketika angin bertiup, halaman terbuka sendiri." Semua terdiam. Lalu Raja meledak dalam tawa, "Hahaha. Hanya kau yang bisa membuat kebohongan jadi hiburan cerdas." Abu Nawas membungkuk hormat, "Hamba hanya berusaha menghibur tuanku dan menunjukkan bahwa jawaban terbaik terkadang datang dari akal sehat, bukan dari buku ajaib." Sejak saat itu, buku ajaib Abu Nawas dipajang di istana, tapi tidak untuk dijadikan rujukan ilmiah, melainkan untuk mengingatkan. Kadang yang kita butuhkan bukan jawaban dari luar, tapi pertanyaan yang masuk akal dari dalam. Dan tentu saja sedikit humor. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.